Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Andina Amandla Putri. Kalian bisa panggil aku Andin. Aku dari kelas 9B, absen 6. Dan pastinya aku sekolah di SMP Zainuddin. Nah, pada video kali ini, aku mau ngejelasin tentang salah satu ciri reaksi kimia. Tetapi sebelum kita masuk ke salah satu ciri reaksi kimia itu, aku mau ngasih tahu ke kalian terlebih dahulu nih. Apa sih reaksi kimia itu? Teman-teman, ada yang udah tahu belum? Apa reaksi kimia itu? Kalau belum ada yang tahu, aku kasih tahu nih. Jadi, reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat berubah menjadi satu zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reaktan untuk membuat zat yang berbeda. Nah, tadi itu adalah apa sih yang dimaksud dengan reaksi kimia? Nah, teman-teman, reaksi kimia itu memiliki dua perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisik. Apa aja sih contohnya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Jenis perubahan reaksi kimia. Ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisik. Contohnya adalah lilin yang menyala. Seiring berjalannya waktu, lilin yang utuh akan berubah menjadi parafin. Pembakaran dari sebuah lilin merupakan reaksi kimia atau perubahan kimiawi. Sedangkan perubahan lilin menjadi sebuah parafin disebut dengan perubahan fisik. Reaksi kimia harus dibedakan dari perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi perubahan keadaan seperti es batu mencair menjadi air, air menguap menjadi uap. Jika terjadi perubahan fisik, maka sifat fisik dari suatu zat akan berubah, tapi identitas kimianya akan tetap sama. Tidak peduli bagaimana keadaan fisiknya, air H2O adalah senyawa yang sama. Namun jika air sebagai es, cairan atau uap bertemu dengan natrium, maka akan berubah menjadi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan kimia. Nah, tadi itu adalah jenis perubahannya. Tapi kalian tahu gak sih apa aja ciri-ciri dari reaksi kimia? Sini deh aku kasih tahu ciri-ciri dari reaksi kimia. Yaitu perubahan warna seperti besi yang berkarat, perubahan suhu seperti kembang api, formasi presipitasi seperti kamu campuri 2 garam mungkin akan mengendap dari larutan, menghasilkan gas seperti memanggang kue. Nah, yang terakhir yaitu emisi cahaya, seperti kamu menyalakan petasan. Itu adalah ciri-ciri reaksi kimia. Aku juga mau ngasih tahu faktor-faktor reaksi kimia. Apa aja ya faktor-faktornya? 1. Konsentrasi reaktan, 2. Tekanan, 3. Suhu, 4. Katalis, 5. Sifat reaktan, 6. Orientasi spesies yang bereaksi, 7. Luas permukaan, 8. Intensitas cahaya, dan yang terakhir, 9, yaitu sifat pelarut. Nah, tadi itu adalah faktor-faktornya. Teman-teman udah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan reaksi kimia, ciri-ciri dari reaksi kimia, dan juga faktor-faktornya. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian salah satu ciri reaksi kimia, yaitu aku mau ngasih tahu tentang ciri reaksi kimia minuman atau air bersoda. Teman-teman pasti pernah dong minum minuman yang bersoda, seperti Fanta, Coca-Cola, dan juga Sprite. Nah, aku sendiri suka banget minum minuman bersoda. Contohnya Fanta, aku suka banget sama Fanta. Tapi, kalian tahu gak sih ada reaksi kimia apa di minuman yang bersoda itu? Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, apa sih reaksi kimia di dalam minuman atau air soda itu. Jadi, teman-teman tonton sampai akhir ya, biar tahu reaksi kimia apa yang ada di minuman atau air bersoda. Reaksi kimia apa ya yang terjadi pada minuman atau air soda? Yuk simak penjelasan berikut ini. Reaksi kimia utama yang terjadi pada minuman atau air soda adalah pelepasan gas karbon dioksida CO2 yang terlarut dalam air di bawah tekanan. Ketika tutup botol atau kaleng dibuka, tekanan berkurang sehingga gas CO2 keluar dalam bentuk gelembung. Di sini, CO2 dalam bentuk terlarut berubah menjadi gas dan membentuk gelembung-gelembung yang kita lihat dalam minuman bersoda.
Proses ini dikenal sebagai karbonasi, dan itulah yang memberikan sensasi berkarbonasi pada minuman tersebut. Soda memiliki sifat kimia yang penting dalam berbagai aplikasi industri. Soda dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk garam, air, dan karbon dioksida. Selain itu, soda juga dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam logam dan hidrogen. Soda larut dalam air untuk membentuk larutan alkalin yang dapat bereaksi dengan karbon dioksida di udara untuk membentuk natrium bikarbonat. Sifat alkalin soda membuatnya efektif dalam pengolahan air, produk pembersih, dan pembuatan kaca. Sifat buffering soda juga memungkinkan penggunaannya dalam makanan dan minuman untuk mengatur keasaman. Nah, teman-teman kan udah tahu reaksi apa yang terjadi pada minuman atau air bersoda. Selain itu, aku juga mau ngasih tahu ke kalian banyak hal mengenai reaksi kimia pada minuman atau air bersoda. Kegunaan reaksi kimia pada minuman atau air bersoda ada 3, yaitu karbonasi, pengawetan, dan penambah rasa. Simak penjelasan kegunaannya yuk! Karbonasi, proses reaksi kimia antara karbon dioksida CO2 dan air menciptakan karbonasi, yang memberikan minuman soda rasa segar dan gelembung-gelembung gas. Reaksi ini menciptakan sensasi fizz yang khas. Pengawetan, karbon dioksida dalam minuman bersoda juga berfungsi sebagai pengawet alami dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga minuman menjadi lebih tahan lama. Penambah rasa, reaksi kimia pada minuman soda dapat meningkatkan rasa minuman dengan memberikan sedikit rasa asam yang menyegarkan. Jadi gimana? Udah pada tahu kan kegunaan reaksi kimia pada minuman atau air bersoda? Sekarang aku mau ngasih tahu apa sih dampak positif dan negatif reaksi kimia pada minuman bersoda. Yuk simak penjelasan berikut ini. Dampak positif. Karbonasi menghasilkan gelembung-gelembung gas yang memberikan sensasi menyegarkan dan fizz yang khas saat diminum. Karbonasi juga dapat meningkatkan rasa minuman, memberikan sedikit rasa asam yang menyegarkan. Karbon dioksida yang dilarutkan dalam minuman bersoda membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga memperpanjang umur simpan minuman. Dampak negatif. Asam karbonat yang terbentuk dari karbonasi dapat menyebabkan erosi enamel gigi jika dikonsumsi berlebihan. Gelembung gas dari karbonasi dapat menyebabkan perut kembung atau rasa tidak nyaman pada perut. Banyak minum bersoda mengandung kadar gula yang tinggi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan gangguan jantung. Kira-kira faktor apa aja ya yang dapat mempercepat reaksi kimia pada minuman atau air bersoda? Daripada penasaran, mending langsung aja deh kita simak. Suhu. Peningkatan suhu menyebabkan partikel bergerak lebih cepat, meningkatkan tabrakan dan reaksi. Katalis. Zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi seperti enzim tertentu. Konsentrasi reaktan. Konsentrasi lebih tinggi dari bahan-bahan yang bereaksi meningkatkan peluang tabrakan. Tekanan peningkatan. Tekanan, terutama pada gas-gas terlarut, meningkatkan laju reaksi ukuran seperti partikel-partikel lebih kecil, memiliki luas permukaan lebih besar sehingga lebih banyak area untuk bereaksi. Pencampuran, mengaduk atau mengocok minuman mempercepat penyebaran partikel. Nah, teman-teman, itulah reaksi kimia pada minuman atau air bersoda. Jadi aku harap teman-teman yang nonton ini paham ya reaksi kimia apa yang terjadi pada minuman atau air bersoda. Selanjutnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua informasi lain mengenai minuman atau air bersoda. Nah, teman-teman ada yang tahu gak sih sejarah adanya minuman bersoda ini? Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian sejarahnya gimana. Lihat ya, yuk. Minuman
Minuman bersoda pertama kali ditemukan pada tahun 1767 oleh Joseph Priestley. Ia menginfuskan air dengan karbon dioksida CO2 untuk menciptakan air soda. Penemuan ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Henry pada tahun 1770-an yang menjual air mineral buatan untuk tujuan pengobatan. Pada abad ke-19, minuman bersoda mulai diproduksi secara massal dan dijual di apotik. Pada awal abad ke-20, perusahaan seperti Coca-Cola dan Pepsi mulai memproduksi minuman soda dalam skala besar, menjadikannya sangat populer di seluruh dunia. Saat ini, inovasi terbaru dalam industri minuman bersoda mencakup penggunaan bahan-bahan alami dan organik, serta peningkatan kesadaran konsumen terhadap minuman yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Nah, teman-teman, tadi itu adalah sejarahnya. Setelah ini aku mau ngasih tahu ke kalian, kenapa ya air bersoda itu selalu ada gelembung-gelembungnya gitu. Dan juga kalau tutupnya dibuka, dia mengeluarkan suara kayak berdesis gitu ya gak sih gitu. Nah, aku juga kepo nih, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, aku juga mau ngasih tahu ke kalian salah satu video alasannya kenapa air soda itu bergelembung dan juga mengeluarkan suara berdesis. Yuk kita lihat videonya. Apa kamu tahu kenapa minuman bersoda bergelembung? Padahal tidak ada kebocoran di dalam botol atau kaleng soda tersebut. Di dalam minuman bersoda terlarut gas karbon dioksida dengan air sehingga membentuk asam karbonat. Larutan ini dipompa di bawah tekanan sebelum proses pembotolan, sehingga akan menghasilkan suara saat kita membuka botol atau kaleng minuman bersoda. Karena gas-gas karbon dioksida yang tertahan di dalam botol keluar dari tekanan. Tapi gas tidak langsung keluar sekaligus. Jadi ada gelembung-gelembung kecil yang muncul di bagian bawah dan sisi botol. Di bagian dalam botol maupun kaleng terdapat goresan atau penyok dengan ukuran yang sangat-sangat kecil, sehingga terdapat molekul karbon dioksida atau gelembung-gelembung kecil yang menempel pada sisi tersebut. Jika gelembung-gelembung kecil ini berkumpul dan menyatu, akan menghasilkan gelembung-gelembung yang lebih besar, sehingga gelembung mampu untuk mengapung ke permukaan. Karena proses tersebut sangat lambat, jadi seolah-olah gelembung yang terdapat di dalam minuman bersoda tidak habis-habis. Kenapa karbon dioksida? Kenapa tidak oksigen atau gas-gas lainnya untuk larutan minuman bersoda? Karena hanya dengan larutan karbon dioksida akan menghasilkan rasa khas dari minuman soda tersebut. Udah pada lihat kan videonya? Aku juga jadi tahu nih kenapa bisa air soda itu mengeluarkan gelembung-gelembung dan juga berdesis saat tutupnya dibuka. Nah, setelah ini teman-teman, aku mau ngingetin ke kalian, kalau kalian tuh jangan terlalu banyak minum minuman bersoda karena itu bahaya buat kesehatan. Aku sendiri tuh juga suka minum soda, tapi aku alhamdulillah bisa ngebatasin. Jadi teman-teman juga harus bisa ngebatasin ya, dan juga harus bisa ngejaga kesehatan kalian. Kenapa sih kok minuman bersoda berbahaya? Kalian mau tahu apa bahayanya? Nih, kita lihat bahayanya. Panas-panas paling enak emang minum yang segar. Kalau nongkrong juga maunya ada minuman yang segar. Setuju nggak? Minuman bersoda memang dirasa sangat cocok menemani waktu nongkrong dan ngemil sambil nonton film kesukaan. Tapi kamu tahu nggak bahayanya minum minuman bersoda terlalu banyak? Minuman bersoda mengandung banyak sekali gula. Bayangkan saja, dalam sekaleng soda 12 ons ada setidaknya 29,4 hingga 42 gram gula. Ini setara dengan 7 hingga 10 sendok teh. Tahu dong kalau terlalu banyak gula berdampak pada peningkatan berat badan. Selain naik berat badan, terlalu banyak konsumsi gula dapat sebabkan diabetes, penyakit jantung, encok, penyakit hati, dan ginjal. Gigi juga bisa rusak. Bakteri di mulut akan memecahkan gula. Gula ini menghasilkan asam yang bisa melarutkan lapisan permukaan gigi. Waduh, jadi ganti minuman kamu dengan air putih. Air putih kaya akan manfaat seperti mempertahankan suhu tubuh yang baik, melumasi sendi,
mencegah batu ginjal, membuang kotoran yang ada dalam tubuh. Dan perlu diingat, tambahan gula seharusnya kurang dari 10% total kalori harian seseorang. Dan anak yang usia di bawah 2 tahun tidak boleh makan atau minum minuman yang mengandung gula tambahan. Nah, itulah pengertian dari reaksi kimia dan salah satu contoh reaksi kimianya. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kesimpulan yang aku bahas tadi. Yuk, kita lihat kesimpulannya. Dalam video ini, kita telah membahas berbagai aspek reaksi kimia, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga contoh spesifik pada minuman bersoda. Reaksi kimia memainkan peran penting dalam berbagai proses industri dan kehidupan sehari-hari. Pada minuman bersoda, reaksi kimia memberikan sensasi berkarbonasi yang khas, namun juga memiliki dampak kesehatan yang perlu diperhatikan. Memahami reaksi kimia dan dinamikanya membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam penggunaan dan konsumsi produk sehari-hari. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi, tadi itu adalah kesimpulannya. Untuk referensi pengetahuan yang aku dapat, aku masukkan di deskripsi video ya teman-teman. Maaf. Teman-teman udah pada paham kan apa reaksi kimia dan juga terjadi reaksi kimia apa di minuman atau air bersoda. Nah, semoga video ini bermanfaat ya dan juga bisa dipahami. Dan aku mohon maaf bila ada informasi yang kurang di video ini. Aku Andina Amandla Putri dari kelas 9B mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.